Kita berangkat pas azan maghrib waktu itu. Disitulah udah mulai kayak ada yang aneh gitu loh. Kita udah melalui jalan yang sama, kayaknya ini tadi jalan udah kita lalui gitu. Sempet teman saya yang Sidoarjo tadi itu menyerah, udah nggak enak ini, kita lanjutin. Jadi dia kayak udah ngerasa gitu loh. Ada orang tua duduk sambil merokok di situ. Kita bertiga tidak melihat sama sekali. Ketika mau balik lagi ke arah itu, ada sosok hitam tadi yang saya lihat di gubuk tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipung. Saya dari kota Malang, yang kebetulan sekarang tinggal di kota Batu. Pekerjaan saya sehari-hari adalah merosting kopi dan menjual ke kedai-kedai kopi. Hari ini saya dimintai tolong teman sekaligus seperti kakak saya sendiri yang udah lama, hampir sekitar 4 tahun atau 5 tahunan ya, udah lama gak ketemu. Dan hari ini tepatnya saya dimintai tolong untuk berbagi pengalaman cerita horor yang pernah saya alami sendiri. Lebih tepatnya di 8 bulan lalu mungkin ya, di bulan Februari kalau nggak salah itu, aku ingin melakukan pendakian di Gunung Budak, tepatnya di kota Batu. Ketika sore hari habis berkemas-kemas di tas karier itu, sama istriku tidak diperbolehkan. Katanya ada firasat yang nggak enak gitu. Tetapi aku mengabaikan karena sudah lama ingin melakukan pendakian, jadi tetap memaksakan berangkat waktu itu. Pengennya sih sendiri waktu itu solo karena teman-teman gak ada yang bisa. Akhirnya sekitar jam 4 sore aku berangkat, belanja dulu logistik ke Indomaret di daerah Pesanggerahan situ sebelum pos perizinan. Setelah udah beli logistik, disitulah aku ketemu 2 orang dari Sidoarjo dan 1 orang dari Singosari. Habis itu mereka mau mengajak bareng karena tujuan kita sama. Setelah itu berangkatlah kita, habis kemas-kemas dari Indomaret mau naik ke pos perizinan. Kita dihadang sama orang-orang yang mengelola parkir di bawah waktu itu. Aku nggak mau, aku maunya parkir di atas waktu itu sama teman-teman. Akhirnya nggak mau. Sempat ada cekcok yang mengakibatkan hampir berantem waktu itu. Akhirnya teman dari Sidoarjo memilih mengalah dan terpaksa kita parkir di bawah waktu itu. Setelah itu kita naik ojek ke atas ke pos perizinan, habis mengurus izin kayak simaksi gitu. Setelah itu kita naruh KTP di situ. Kebetulan waktu itu azan maghrib. Nah, disitulah kesalahan pertama kita. Kita nggak nunggu azan maghrib dulu, kita langsung berangkat waktu itu. Nah, setelah briefing, berdoa, kita berangkat pas azan maghrib waktu itu. Habis itu kita jalan. Ini bukan pendakian yang pertama kali ya buat saya dan maupun teman-teman saya yang habis ketemu tadi itu, yang sekalian ngajak bareng tadi itu. Kita tetap berangkat, dan anehnya ketika saya jalan sama teman-teman tadi itu, jalan rasanya itu kayak sudah beda dari yang pertama kita lewati dulu itu. Tapi kita waktu itu tidak ada pikiran yang aneh gitu, maksudnya mungkin udah ada renovasi atau apa. Kita tetap melanjutkan perjalanan. Nah, waktu itu langkah demi langkah, waktu menunjukkan jam 7. Disitulah udah mulai kayak
ada yang aneh gitu loh. Kita udah melalui jalan yang sama, kayaknya ini tadi jalan udah kita lalui gitu. Akhirnya kita memutuskan berhenti sejenak, kita minum air, kita merokok santai dulu. Habis itu kita memutuskan untuk lanjut berjalan lagi. Sebentar Mas, yang mulai dirasa agak aneh itu daerah atau titik di sekitar apa? Mungkin ada namanya atau kalau untuk plang namanya kebetulan nggak ada Mas ya. Tapi kita itu ingat waktu itu kayak ada jembatan dari bambu gitu loh Mas, kayak anyaman bambu gitu loh, jembatan kecil, bukan jurang waktu itu, cuma kecil kayak bekas aliran sungai atau apa gitu. Itu kita itu habis ngelewatin, tapi udah berjalan 1 jam lagi, itu kita udah ngelewatin lagi gitu loh. Nah di situ kita mulai agak aneh gitu loh, ini jalan kan udah kita lewatin tadi gitu loh Mas. Kita habis istirahat merokok tadi itu kan, nah kita lanjut lagi, kok nggak ketemu posnya gitu loh. Harusnya itu waktu itu jam menunjukkan jam 9, pukul jam 9 malam. Kita habis ngelewatin kayak perkebunan kayak gubis atau apa waktu itu, kayak sayur-sayur gitu. Ada gubuk waktu itu. Sempet teman saya yang Sidoarjo tadi itu menyerah. Maksudnya kita turun lagi wis, kayaknya udah nggak enak ini, kita lanjutin. Jadi dia kayak udah ngerasa gitu loh. Dan kebetulan kita teman sama pendaki kan, kalau di gunung itu kan jangan sampai kejadian yang aneh-aneh itu diceritain di lokasinya situ juga gitu loh. Jadi mungkin teman saya tadi itu mungkin udah mengalami penampakan atau apa, jadi dia kayak udah nggak tenang gitu loh, pengennya minta turun aja. Terus habis itu saya yang merasa sayang kan. Sebenarnya itu di situ juga saya yang terlalu egois juga, terlalu memaksakan karena saya emang udah lama nggak melakukan pendakian. Saya pengen banget, dan saya juga lupa gitu loh kalau ada resiko tertentu yang harus dihindari gitu loh. Udah tahu nggak enak, kenapa masih dilanjutin kayak gitu. Nah, terus habis itu kita memutuskan berhenti di gubuk ketika pukul 9 malam waktu itu. Saya masih ingat, lihat jam, sinyal udah nggak ada kan. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Habis itu teman ada yang lapar. Kita memutuskan untuk memasak Indomie, masak mie. Setelah itu saya memutuskan untuk melihat-lihat gitu. Siapa tahu ada pendaki yang lain. Dan ternyata kita nggak ketemu sama sekali sama pendaki-pendaki yang lain. Kita berusaha tenang, merokok, sama mencairkan suasana. Saya merasa aneh, di belakang gubuk itu kayak ada sesuatu hitam besar. Saya nggak tahu itu apa, jadi merinding saya waktu itu. Tapi saya juga berusaha tenang, nggak menceritakan ke teman-teman yang saya lihat barusan itu. Setelah istirahat sekitar 1 jam, waktu menunjukkan jam 10-an, kita memutuskan untuk berjalan lagi. Jadi waktu itu yang penampakan di gubuk cuma sampean yang dikasih lihat ya, yang temannya nggak ada yang, atau cuma diam aja? Kemungkinan diam. Sebenarnya ada teman yang melihat satu, cuma mereka emang nggak mau menceritakan karena kita udah komitmen dan itu emang sudah menjadi tradisi teman-teman pendaki mungkin ya. Jadi kalau ada apa-apa sesuatu yang nggak enak, ganjil atau apa, mending disimpan daripada nanti yang lain ikut pecah di situ mestinya kayak gitu. Jadi ada satu teman yang melihat juga, tapi memang nggak mau menceritakan waktu itu. Nah setelah itu kita packing lagi. Udah selesai, lanjut. Itu rasanya udah nggak karu-karuan ya, maksudnya kayak aduh ini gimana ya, dilanjutin apa enggak ya ini ya mestinya. Tapi itu tadi sayang gitu loh, di pikiran saya tuh kayak nggak mau menyerah gitu loh, sayang nanggung gitu. Setelah sampai di kayak taman waktu itu, ada taman-taman gitu. Jadi tamannya itu kayak ada pohon, kayak dikeramatin gitu, maksudnya ada selimutnya yang kayak di pohon-pohon orang-orang Bali gitu loh, maksudnya yang ada kayak papan catur gitu loh, selimut papan catur. Nah waktu itu di bawahnya tuh kayak ada kursi-kursi yang terbuat dari kayak cor gitu maksudnya. Nah teman saya mendekat ke situ. Nah ini yang uniknya, teman saya yang dari Singosari tadi ini melihat ada orang tua duduk sambil merokok di situ. Kita bertiga tidak melihat sama sekali.
merinding saya. Habis itu saya nggak nyadar, yang sadar cuma teman saya yang dari Singosari tadi itu. Dia sebenarnya mau menyapa sama kakek tadi itu dan mau tanyakan jalan gitu loh. Kayak kita kesasar atau gimana. Berhubung 3 orang termasuk saya tadi yang di depan kakek persis kata teman saya yang lihat tadi itu, saya tidak ada menegur sapa sama kakek tadi itu. Di situ dia udah mulai menyadari, oh berarti ini udah nggak beres gitu loh. Maksudnya itu bukan orang, ibaratnya kayak gitu. Nah setelah itu kita memutuskan kembali lagi karena itu jalan buntu. Ketika mau balik lagi ke arah itu, ada jurang yang jalan cuma setapak aja. Di pojokan sini persis itu ada sosok hitam tadi yang saya lihat di gubuk tadi itu. Waduh, ini mau lewat. Ada yang menghadang lah ibaratnya. Ya nggak menghadang di tengah jalannya sih, di pinggir jalannya persis waktu itu. Nggak lewat itu ya, nggak ada jalan gitu waktu itu. Akhirnya kita memutuskan, waktu itu kan saya jadi leadernya waktu itu. Jadi saya memimpin jalan di depan. Saya cuma dalam hati, saya mohon jangan diganggu, saya sini cuma ingin mendaki aja kayak gitu. Jadi baca doa sebisa saya juga harus menyimpan sendiri gitu loh maksudnya. Kalau saya waktu itu penampakan kayak gitu tadi itu, teman-teman juga ya itu tadi sesuai komit awal, kita nggak mau menceritakan apa yang aneh di atas kayak gitu. Akhirnya kita jalan lagi, dan anehnya itu padahal kita udah tanya-tanya ke orang-orang bawah tadi itu, katanya udah diperbarui gitu loh. Kan udah lama nggak naik juga kan ke Gunung Budaknya ini. Katanya udah ada plang kayak ini ke arah sini, ini ke kayak ibaratnya ada petunjuk jalan. Betul, petunjuk jalan. Itu nggak ada sama sekali, Mas. Jadi benar-benar kayak kita itu nggak tahu lewat jalan mana waktu itu. Sebentar, padahal waktu itu jadwal pendakian normal ya? Atau sebelum yang ada di pos Simaksi memang terlihat banyak pendaki atau memang terlihat dari rombongan sampean saja? Normal Mas, banyak. Bahkan sebelum kita berangkat itu udah ada rombongan yang berangkat duluan. Berempat, 2 cewek dan 2 cowok. Kita sebenarnya berusaha mengejar sih, biar ada temen aja gitu. Apalagi pendakian malam itu kan pendakian yang menurut saya agak horor juga gitu maksudnya. Karena ya terbentur jadwal juga, waktu itu saya masih bekerja di perusahaan juga kan. Jadi saya itu ibaratnya itu harinya itu sangat minim sekali gitu loh. Jadi saya harus terpaksa untuk mengejar sampai puncak itu, saya harus berangkat malam. Kalau berangkat besok paginya udah nggak nutut gitu maksudnya. Saya harus keburu kerja lagi. Nah waktu itu setelah kita balik lagi, setelah melewati sesosok makhluk hitam tadi itu, nah ini teman saya ini juga udah nggak enak gitu loh. Udah bilang, Mas, landai ngecamp ya, gitu. Emang waktu itu belum ada yang tanah landai sama sekali, dan ada yang landai sedikit, kita ngukur sama tendanya udah nggak cukup. Maksudnya kita nggak memaksa gitu loh. Kita juga bawa tenda sendiri-sendiri kan waktu itu. Akhirnya kita tetap meneruskan perjalanan. Kita berusaha kembali lagi, waktu itu kita emang udah nyerah. Kita berusaha kembali lagi ke titik awal kita, maksudnya menerusi jalan awal tadi itu. Setelah itu ada landai. Waktu itu sekitar jam 12:30 malam kalau nggak salah. Akhirnya kita terpaksa ngecamp di situ, berusaha mencari suasana, bikin kopi, bikin mie lagi. Pokoknya kita berusaha have fun lah, biar nggak terfokus sama yang aneh-aneh tadi itu maksudnya. Berharap kita besok pagi itu ada yang ngasih jalan, entah itu penduduk sekitar situ yang mau ke kebun atau gimana, maksudnya petani-petani gitu. Waktu itu berharapnya kita sih seperti itu. Setelah itu kita tidur, malam itu hujan. Setelah tidur bangun jam 8 pagi saya waktu itu. Ternyata teman-teman udah pada bangun mencari jalan ke sana sini. Ternyata itu ada banyak jalan waktu itu, udah kelihatan semua waktu pagi itu. Kita nggak nemukan petunjuk, kita berusaha santai menunggu orang lewat di situ, berharap kita bisa tanya gitu, maksudnya jalan kembali ke pos awal itu di mana gitu. Setelah menunggu sekitar 2 jam, alhamdulillah waktu itu ada Pak petani bawa kayak karung gitu, sepertinya habis manen hasil kebunnya kayaknya. Setelah itu kita tanya, Pak, Nun Sewu, ini pakai bahasa Jawa, mohon maaf ya.
Nun sewu Pak, badhe tanglet ke pos perizinan Gunung Budak Panderman di mana Pak ya? Tadi kita kesasar kayaknya. Bapaknya ketawa. Loh, kok bisa sampean ini nyasar sampai ke atas Coban Rondo gitu katanya. Nah itu Pak, kita nggak tahu juga. Tadi malam kita jelaskan cerita yang tadi itu, kita nyasar intinya. Tapi kita nggak cerita horornya, maksudnya emang kita sengaja simpen sendiri gitu waktu itu. Setelah itu sama bapaknya dikasih arahan nanti ke sana belok sini, nah, kayak gitu. Udah kita kembali. Setelah kita kembali, alhamdulillah kita mulai menemukan jalan-jalan yang tadi malam kita lewatin, kayak ada ciri-ciri ini. Dan anehnya itu plang-plang yang di pohon ketika ada kayak persimpangan jalan itu udah kelihatan semua gitu loh ketika kita balik arah pulang tadi itu. Nah, padahal tadi malam kita perjalanan itu nggak terlihat sama sekali gitu loh. Kita juga berempat pakai headlamp semua, nggak mungkin kalau kita nggak melihat, soalnya aneh lah pokoknya intinya waktu itu. Dan akhirnya kita tetap lanjut menyusuri jalan langkah demi langkah. Akhirnya sampailah kita pada pos perizinan yang tadi kita melakukan kayak simaksi tadi itu. Kita mengambil KTP lagi dan ditanya sama si yang menjaga pos tadi itu. Loh, kok cepet banget Mas? Udah sampai puncak. Kok cuma semalam aja gitu? Oh enggak Pak, kebetulan kami ada keperluan, lupa, jadi kita memutuskan untuk pulang aja. Dari situ kita emang benar-benar silent banget, nggak ingin cerita di daerah situ pokoknya. Akhirnya di pos kan di situ kebetulan ada warung-warung gitu, kita istirahat dulu, kita makan. Waktu itu kita nyampe itu sekitar jam berapa ya? Pokoknya habis duhur pokoknya, entah itu jam 1 atau jam 2 pokoknya lupa. Habis ngopi, sebat dulu. Kebetulan rumah saya kan juga di daerah Batu situ. Akhirnya teman-teman tadi itu, yang 2 dari Sidoarjo sama yang 1 dari Singosari tadi itu, aku persilakan ke rumah gitu maksudnya. Kita nyantai dulu lah di rumah. Dan aku juga masih penasaran sih sama yang terjadi, yang dialami mereka. Apa cuma aku aja gitu yang melihat waktu itu. Sampai di rumahku, akhirnya aku buatin kopi, kita ngobrol-ngobrol, dan ternyata sesuai dugaan saya emang benar. Yang dari Singosari tadi itu, ketika setelah melintas yang dari taman yang kataku tadi, yang ada kakeknya tadi itu, yang lihat cuma si temanku Singosari ini, ternyata setelah kita melalui jalan perkebunan yang ada sesosok hitam yang saya lihat pertama kali di gubuk pertama kali kita sudah ngerasa yang nggak enak tadi itu. Di situ kan kita melangkah menyusuri perkebunan pisang waktu itu. Dan waktu itu teman saya juga melihat sosok pocong di situ. Saya juga melihat juga. Cuma yang 2 yang dari Sidoarjo ini kebetulan tidak melihat waktu itu. Dan ternyata yang di gubuk pertama kali tadi itu, 1 yang dari Sidoarjo tadi itu juga melihat gitu loh. Ternyata bukan saya aja. Jadi kesimpulannya di sini tadi itu penampakannya tuh kayak random gitu loh. Jadi nggak langsung semua lihat gitu. Jadi 1 orang, ada yang 2 orang langsung dikejutkan dengan penampakan yang aneh-aneh tadi itu. Dan akhirnya ya udah, yang penting kita udah selamat ya. Karena buat saya sendiri sama teman-teman juga yang udah paham mendaki ya, tujuan kita emang bukan puncak ya, tujuan kita adalah pulang bertemu keluarga. Itulah utama dari tujuan kita mendaki. Dan kesimpulan dari saya sendiri, ketika teman-teman yang akan melakukan pendakian, saran aku sih mending jangan ada masalah, entah itu dari rumah atau apa, masalah izin atau apa. Kayak aku tadi contohnya kan, aku tengkar dulu sama istriku udah nggak ngebolehin, nggak tahu juga kalau istriku punya firasat yang buruk, entah gimana. Tapi akunya yang terlalu egois, maksudnya tetap memaksakan.
Terus juga mungkin salahku juga, aku nggak menunggu azan maghrib dulu, aku memutuskan langsung berangkat aja gitu. Jadi kesannya kan kayak tidak menghormati gitu loh. Dan semoga jadi pengalaman buat teman-teman juga yang akan melakukan pendakian, terutama di malam hari. Saran aku sih mending kalian melakukan pendakian setelah sholat isya aja. Jangan pas azan pokoknya, intinya itu. Itu aja sih dari aku. Mungkin hanya itu saja cerita pengalaman pendakian horor yang bisa saya bagi. Mohon maaf jika ada salah kata atau menyinggung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan nonton video ini tanpa skip. Terima kasih buat Plaur TV yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman sekitar Malang dan sekitarnya, untuk kalian yang merasa pencinta kopi, bisa merasakan produk kopi terbaik dari Malang. Gimana? Gladi Coffee, dan bisa melakukan pemesanan di kontak Instagram saya, Ipungsik. Saya tunggu orderannya teman-teman ya.